1 Korintus. Ini persoalan tentang kebangkitan. Setelah kita menyelesaikan pasal 12, 13, 14, di mana mereka bersoal tentang karunia roh. Ya, kita sudah menyelesaikan itu. Sekarang persoalan yang baru. Ya, mengapa Paulus membahas kebangkitan di sini? Tidak jelas dalam arti saudara-saudara itu tidak ada seperti dalam pasal 7 di mana mereka menulis surat kepada Paulus. Ya, mungkin akibat surat mereka bisa, tapi tidak diungkapkan secara literal. Kalau pasal 7 kan jelas mereka punya persoalan moral karena ada yang mengirim surat. Tidak aneh bahwa ada pertanyaan mengenai kebangkitan. Kebangkitan merupakan suatu konsep yang aneh atau mustahil bagi orang Yunani. Jadi orang Yunani itu menolak kebangkitan. Jadi nggak percaya bahwa ada kebangkitan, itu hal yang mustahil. Jemaat Korintus itu dekat dengan Yunani karena Korintus itu Yunani bagian dari Korintus ya. Doktrin ini tidak mengajar bahwa jiwa manusia hidup untuk selamanya atau bahwa manusia masih hidup meskipun telah dikuburkan. Ya, itu orang Yunani ya, nggak percaya ada kebangkitan. Memang itu benar, tetapi doktrin ini mengajar manusia dalam tubuhnya. Kata berdiri ini dari bahasa Yunani anastasis. Anastasis itu artinya bangkit ya. Ya, jadi bangkit itu bisa diterjemahkan berdiri ya. Makanya ada orang kalau ngajak berdiri, mari bangkit berdiri. Sebenarnya nggak usah pakai berdiri, nggak usah pakai bangkit ya. Atau salah satu mari kita berdiri. Kalau orang ngajak naik, nggak usah pakai ke atas. Ya, naik pasti ke atas, tapi biasa orang mari naik ke atas, nggak perlu pakai ke atas sudah naik. Betul lah, turun nggak perlu ke bawah. Ya kita turun pasti ke bawah. Masuk ke dalam, nggak ada masuk keluar. Tapi kalau keluar, ya lanjut. Nah, penyataan Injil mengenai kebangkitan ayat 1 sampai 11 ya. Kalau saudara baca 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11, ini argumen tentang kebangkitan Yesus sebagai dasar bukti sejarah bahwa Yesus bangkit. Paulus mengungkapkan ini dengan apa? Bukti ya. Injil atau berita kesukaan, berita kabar baik. Walaupun tidak semua kabar baik adalah Injil, tapi Injil adalah kabar baik. Saudara bisa terima? Enggak semua kabar baik adalah Injil ya. Tapi Injil itu kabar baik. Kabar baik yang khusus, enggak semua kabar baik. Tovan habis pulang dari tempat ini, saya kasih 10 juta. Kabar baik? Kabar baik. Coba dia nggak amin, nggak jadi. Nggak jadi. Jadi ilustrasi aja ya. Nah, itu kabar baik. Apakah itu Injil? Ya, bukan. Ya, jadi Injil itu kabar baik berhubungan dengan keselamatan. Yesus yang mati, Yesus yang bangkit. Ya. Nah, terdiri dari dua kenyataan historis, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara memberitakan Injil tapi tidak memberitakan Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, saudara-saudara itu bukan Injil. Makanya kalau ada orang yang berkata Yesus nggak mati, itu jelas Injil palsu. Dan itu Injil yang sekarang ini disebarluaskan oleh saudara kita, dianggap Injil yang benar. Dan Injil kita dianggap Injil yang salah. Injil apa itu? Injil Barnabas. Injil Barnabas. Injil Barnabas itu dianggap mereka Injil yang benar. Kita ini justru yang sudah palsu. Sudah tahu isi Injil Barnabas, Yesus sudah mati. Kalau Yesus sudah mati berarti dia tidak bangkit. Tidak bangkit. Kalau dia tidak bangkit, sia-sia iman percaya kita. Kalau dia bangkit, dia harus mati. Nah, berarti kalau ada Injil yang menceritakan Yesus sudah mati, itu palsu. Saudara bayangkan yang seperti itu mereka anggap itu yang benar. Yang benar dianggap palsu. Salah. Berarti orang yang punya anggapan seperti itu adalah palsu. Nggak ngerti kebenaran. Ya, makanya Paulus mengungkapkan bagaimana argumen kebangkitan Yesus dari orang mati. Ia dikuburkan, menunjukkan bahwa ia telah mati. Ada ungkapan dikuburkan itu sejarah. Kebangkitannya dibuktikan karena ia terlihat oleh banyak orang, ada saksi. Mulai dari ungkapan Yakobus, beberapa murid,
500 orang sekaligus, yang sebagian besar mereka masih hidup sampai sekarang. Saudara, sampai sekarang ketika kita khotbah kita bilang sampai sekarang, ada orang yang nanya, Pak, yang mana? Orang mati di mana, Pak? Orang-orang udah mati, itulah perlu hermeneutik. Sampai sekarang itu sampai ketika Paulus tulis surat, bukan sekarang sampai sekarang. Ya, nah, kenyataan-kenyataan historis itu sungguh berarti karena Yesus mati karena dosa-dosa kita. Secara singkat, inti Injil ini inti Injil ya. Ya, secara singkat yaitu kematian kebangkitan Yesus itu adalah inti Injil. Nah, ini tema buku Roma, kematian dan kebangkitan Kristus adalah dasar pembenaran. Jadi saudara tidak akan pernah dibenarkan karena Yesus tidak pernah bangkit. Kalau dia tidak pernah bangkit, berarti dia tidak pernah mati. Kalau Yesus tidak pernah mati, dosa kita tidak ditebus. Kalau dia mati dan dia tidak bangkit, sia-sia iman percaya kita. Jadi Injil itu adalah kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, kita juga dikuduskan, kita memperoleh kemuliaan. Kenapa? Kematian, kebangkitan Yesus. Saudara-saudara, banyak orang berkata bahwa dia bangkit. Sekarang saksinya siapa? Naik ke surga, lalu dapat wahyu, ditulis yang jadi firman katanya sekarang. Saksinya siapa? Bahwa dia ketemu Tuhan dan tidak ada saksi. Lalu ada orang yang turun naik surga sekarang, berapa kali dia naik surga. Boleh aja sudah beberapa kali, saksinya siapa? Nggak ada saksi. Kalau Yesus jelas saksi, termasuk saudara kita. Kan dia juga dibawa sampai dapat apa itu? Nujul. Sekarang saksinya siapa? Waktu terima panas dingin. Ya, kalau Yesus jelas ada saksinya, mati ada saksinya, bangkit ada saksinya. Artinya ini fakta sejarah, nggak bisa dipungkiri. Kalau namanya fakta sejarah. Sama sering saya kasih contoh, Presiden Republik yang ke-5 siapa? Ya, Megawati. Itu sejarah, nggak bisa ada. Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati, itu sejarah. Kalau ada yang berkata Gus Dur salah, kenapa sudah bisa salah? Salah sejarah. Karena kita tahu sejarah. Apalagi kalau yang berkata pendeta Rantusan ditambah gendeng. Ya, begitu juga kebangkitan, kematian Yesus itu fakta sejarah, nggak bisa dipungkiri. Nah, ini ayat 1 sampai 11 ya. Bagaimana Rasul Paulus menekankan inti Injil berkenaan dengan Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, dan tidak bisa dipungkiri. Kenapa? Karena ada saksi dan masih hidup, dan bukan satu saksi, bukan dua saksi, bukan tiga saksi, banyak saksi. Jadi nggak bisa gitu. Lanjut, yang kedua ayat 12 sampai 19, kebangkitan disangkal oleh orang-orang di Korintus. Kalau kebangkitan Yesus disangkal, berarti saudara-saudara nggak ada juga kebangkitan Orang mati. Kemungkinan orang-orang di Korintus percaya kebangkitan Yesus, tapi nggak percaya kebangkitan orang mati. Nah, di sini dijelaskan. Meskipun doktrin kebangkitan sangat penting, namun ada orang di Korintus yang berkata bahwa tidak ada kebangkitan. Coba kita baca 12 ya, sampai 19. Ayat 12 aja. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Jadi di Korintus ada orang yang nggak percaya kan kebangkitan orang mati. Makanya Paulus menjelaskan tentang kebangkitan Kristus dalam rangka apa? Dalam rangka kebangkitan Kristus adalah dasar kebangkitan orang yang percaya. Kalau disuruh balik, nggak balik. Kalau disuruh nggak balik, balik. Mungkin mereka percaya kepada Kristus bangkit, ya kebangkitan Kristus, tetapi orang biasa, jemaat, saudara saya tidak akan bangkit. Nah, itu kemungkinan kepercayaan orang Korintus dalam ayat 12. Paulus memulaikan, kalau manusia biasa tidak akan bangkit, maka Kristus juga tidak akan bangkit. Untuk apa menjelaskan Kristus bangkit? Menjelaskan Kristus bangkit itu dalam rangka menjelaskan bahwa saudara dan saya akan bangkit. Jadi nggak mungkin
sia-sia, dan manusia yang percaya kepada Kristus akan ke neraka. Kalau Kristus Tidak bangkit. tidak. Nah, coba kita lihat ayat 18. Nah, kemarin saya khotbah ini 18-19, dan saya khotbah juga di radio kemarin tentang ayat ini. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Tadi saudara dapat ayat bertelur-telur berayat. Kalau saudara dapat ayat bertelur-telur berayat, ayatnya ini gimana? Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Saudara kalau mati dalam Kristus masuk surga, selamat atau binasa? Selamat. Ah, ini binasa. Konteksnya. Ah, ini binasa. Wah saudara, ini kita tanya kepada jemaat. Saudara, jemaat bingung. Iya, saya tanya, saya khotbah di gereja Pak Sudi Dharma minggu lalu, saya ungkapkan ayat ini. Lalu saya tanya jemaat, mereka berpikir, iya. Terus saya tanya lagi, saudara menaruh pengharapan pada Kristus dalam hidup ini? Ya. Berarti saudara orang-orang paling malang. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dalam dari segala manusia. Saudara menaruh pengharapan pada Kristus, berarti saudara adalah orang-orang Malang. Padahal gak tinggal di Malang ya Pak ya. Padahal saudara nah ini bahayanya kalau orang comot-comot Ayat. ayat. Anehnya kalau kita kasih ayat ini, orang itu tidak berusaha berpikir untuk lihat sebelumnya, lihat setelahnya, enggak. Dipikirin terus ayat itu. Iyo. Iya, coba kalau nggak percaya. Coba kalau nggak percaya saudara diskusi dengan orang yang nggak belajar hermeneutik, ya, kasih ayat ini. Dia itu nggak akan lihat ayat sebelum ayat setelahnya. Dia pasti seperti sudah dipenjarakan dengan dua ayat ini. Seolah-olah ayat itu saudara udah batas yang nggak ada hubungannya dengan sebelumnya dan setelahnya. Ini dia banyak orang salah memahami. Dan ini juga bukti bahayanya kalau kita tidak ikut MPS Pak. Ayat 19 ini Pak, pemenggalannya gimana? Kenapa? Untuk membaca ini, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, itu pemenggalannya, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. jadi harus mengikuti itu ya. Iya. Bukan jikalau kita hanya hidup ini saja. Bukan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, artinya kita tidak menaruh pengharapan yang akan datang. Hanya hidup ini saja. Hidup ini saja. Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kenapa? Karena kita tidak dibangkitkan. Itu artinya kalau menaruh pengharapan dalam hidup ini saja, artinya apa? Habis Nggak percaya kebangkitan itu loh. Kalau kita menaruh pengharapan dalam hidup ini saja, artinya apa? Nggak percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian, berarti kita adalah orang-orang yang paling malang. Ya kan? Saudara, betul kalau Yesus tidak bangkit. Jadi ayat ini harus dibaca dari 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Jadi kalau Kristus tidak bangkit, kita hidup dalam dosa. Kalau Kristus tidak bangkit, iman kita sia-sia. Kalau Kristus tidak bangkit, masuk ayat 18. Orang mati dalam Yesus binasa. Kalau Kristus tidak bangkit. Kalau Kristus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang. Kalau kita menaruh pengharapan dalam diri saja kepada Kristus, kalau Kristus tidak bangkit. Ayat 20 yang benar dikontraskan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sehingga kita bukan orang yang paling malang, sehingga kita tidak binasa karena Kristus bangkit, sehingga iman kita tidak sia-sia karena Kristus bangkit. Ini dia. Sehingga Kristus bangkit dari orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ya, kita balik. Ya, jadi kalau manusia biasa tidak akan bangkit, maka Kristus juga tidak akan dibangkitkan. Tapi nyatanya bahwa Kristus bangkit, sehingga ada kebangkitan orang mati, orang yang percaya kepada Kristus secara khusus. Akibat kebangkitan secara universal ayat 20 dan
pertama, kebangkitan Kristus merupakan jaminan, ayat 20, yang sulung 20b, ya kan? Dari antara orang yang telah meninggal. Artinya yang sulung apa? Yesus adalah Yang dasar kebangkitan. Karena Yesus dasar kebangkitan, sehingga karena Yesus bangkit, kita pasti bangkit. Ya, Paulus menyinggung hari raya Paskah. Dalam upacara hari raya Paskah itu seberkas hasil pertama dari penuaian ditujukan di hadapan Allah, yang di hadapan Tuhan. Hasil pertama menunjukkan kepada panen yang berikutnya. Demikianlah kebangkitan Kristus adalah tanda bahwa pasti ada panen, yaitu kebangkitan orang percaya. Itu ilustrasi secara praktis. Lalu secara teologis, contoh 2, semua orang mati di dalam Adam. Setiap orang bersekutu dalam persekutuan Adam mati. Sebaliknya semua akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Coba kita baca ayat 22 ya. Nah, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tidak ada yang netral. Sekarang saudara dalam persekutuan dengan Adam apa enggak? Ada persekutuan dengan Adam, saudara nggak percaya Yesus. Semua orang keturunan Adam persekutuan dalam Adam. Dan semua kalau orang nggak percaya kepada Kristus mati karena ada dalam persekutuan dengan Adam. Tapi orang percaya kepada Kristus, dia dalam persekutuan dengan Kristus, dia akan dibangkitkan. Amin. Jadi ini juga bicara keselamatan hanya dalam Yesus. Tapi kalau saudara berkata, oh aku bukan keturunan Adam. Nah, kalau saudara bukan keturunan Adam, sudah keturunan siapa? Munyo. Nggak ada yang lain ya kan? Teori evolusi atau penciptaan kan ada ini. Iya, ini lagi dibahas di hari Sabtu ya, tentang antropologi. Iya, sudah. Hanya ada 2, evolusi atau penciptaan. Kalau saudara percaya penciptaan, pasti keturunan Anda. Nah, kalau saudara berkata saya bukan keturunan Anda, berarti evolusi keturunan Munyo. Darwin. Tambah parah. Nah, jadi saudara, tidak ada orang yang bukan keturunan Anda. Berarti semua orang mati dalam persekutuan Adam. Inilah ayat dosa warisan. Saudara harus hafal ini, sama dengan Roma 5 ayat 12 sama. Ya, Roma 5 ayat 12, 1 Korintus 15 ayat 22. Ya, karena satu orang berdosa ini, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Nah, jadi karena ada berdosa, semua orang keturunan Anda berdosa, semua orang keturunan Anda harus dihukum. Demikianlah maut itu menjalan kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ini dia persekutuan di dalam Anda. Itulah sebabnya tidak ada orang bisa menebus dosa dengan perbuatannya. Kenapa? Karena hakikatnya sudah berdosa, benihnya berdosa. Makanya perlu terima Yesus. Makanya kalau orang terima Yesus, jadi manusia baru, hakikatnya diubahkan. Jadi ini juga bukti bahwa perbuatan baik gak bisa menebus dosa. Karena perbuatan baik kita, saudara-saudara, gak mampu menebus dosa kita. Karena kita berdosa bukan karena perbuatannya, tapi perbuatan itu bukti bahwa saudara orang berdosa. Ya. Ngerti maksudnya? Ada di antara saudara yang gak berbuat dosa? Itu bukti orang berdosa. Saya berbuat dosa itu bukan membuat saya jadi orang berdosa, tetapi karena saya orang berdosa, makanya saya berbuat dosa. Artinya saudara secara otomatis akan berbuat dosa karena benihnya sudah berdosa, sumbernya sudah berdosa. Jadi bagaimana mungkin saudara bisa menebus dosa dengan perbuatan baik? Nggak bisa, karena sumbernya sudah dosa. Makanya orang nggak usah berkursus dosa. Bagaimana cara berbuat dosa? Otomatis saudara cari berbuat dosa. Iya kan? Itulah buktinya, bibitnya udah berdosa. Inilah yang namanya dosa warisan. Karena bibitnya udah berdosa. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Bibitnya harus diubahkan. Bagaimana mengubahkan bibitnya ini? Yesus datang. Untuk apa? Mengubahkan. Makanya kita tidak dalam persekutuan Adam, tapi kita dalam persekutuan Yesus, manusia baru. Jadi agama nggak ada satu pun bisa menyelamatkan.
Karena agama tidak akan bisa membuat saudara keluar dari persoalan dengan Adam. Karena hakikat keberdosaan. Berdosa itu harus diselesaikan hanya melalui pembaruan hakikat. Dan tidak ada yang bisa memperoleh hakikat saudara jadi manusia baru selain Yesus. Makanya orang dalam Yesus manusia baru. Tapi kok Pak buktinya masih berbuat dosa karena masih dalam daging. Makanya saudara masuk surga bukan karena perbuatan. Karena kalau perbuatan dasar kita bisa masuk surga, nggak ada yang bisa masuk surga. Karena walaupun sudah manusia baru masih bisa jatuh dalam dosa. Nah, tapi kita masuk surga kenapa? Karena kita hakikat manusia baru sudah diubahkan. Nanti perbuatan kita hubungannya dengan mahkota. Nah, makanya keselamatan itu hanya karena kasih karunia. Bisa dikatakan ini? Itulah sebabnya nggak ada jalan lain orang bisa masuk surga kecuali melalui Yesus. Jadi Yesus itu satu-satunya jalan. Jadi pas sekali kalau Yesus berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, jadi saudara bukan hanya tahu atas dasar pernyataan Yesus, tapi atas dasar juga argumen-argumen berhubungan dengan ayat-ayat Alkitab dalam seluruh bagian Alkitab menjelaskan bahwa memang manusia sudah berdosa pada hakikatnya, sehingga manusia tidak bisa menebus dosa dengan usahanya. Harus hakikatnya diubahkan. Bagaimana manusia akan diubahkan? Ya Yesus datang dalam dunia ini. Bagaimana? Mati. Jadi ketika Yesus mati, dosa mati bersama-sama kematian. Makanya iman kita sia-sia. Kalau Yesus mati dan tidak bangkit, berarti dia kalah dengan kematian. Bisa dikatakan? Ya. Lalu saudara-saudara, yang keempat, urutan kebangkitan. Ini tambah luar biasa. Luar biasanya bagaimana? Ini berarti sesuatu hal yang pasti akan terjadi. Pertama dia mengungkapkan argumen kebangkitan ayat 1-11. Lalu yang kedua dia mengungkapkan tentang bagaimana bahayanya kalau saudara dan saya Yesus tidak bangkit. Iya, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia iman kita, binasa kita, orang-orang yang marah. Tapi yang benar Yesus bangkit. Akibatnya apa kalau Yesus bangkit? Kita akan bangkit. Sekarang bagaimana urutannya? Bisa ditangkap? Ya, 1:15 bagus sekali bicara kebangkitan. Ya, jadi pertama bicara argumen kebangkitan, pentingnya kebangkitan. Yesus ayat 1-11 ada saksi. Yang kedua, saudara-saudara, kalau Yesus sudah bangkit, kita semua binasa. Jadi kebangkitan Yesus menjadi dasar kebangkitan kita. Akibat Yesus dibangkitkan, kita akan bangkit. Nah sekarang urutan kebangkitan ayat 23-28. Tahap pertama, Kristus sebagai hasil pertama, tadi 23 yang sulung. Nah, dasar kebangkitan kita. Tahap kedua, orang-orang percaya, yaitu mereka yang menjadi miliknya akan bangkit sesudah itu. Jadi sesudah kebangkitan Yesus masih ada waktu, nanti saudara kita akan dibangkitkan. Jadi kita akan mengalami kebangkitan setelah Yesus bangkit pada waktu kedatangannya. Ini kebangkitan untuk hidup yang kekal. Yang termasuk dalam kebangkitan ini ialah semua orang saleh dari segala zaman. Ini kebangkitan yang pertama. Jadi kebangkitan yang pertama itu siapa? Orang yang percaya. Kapan? Pada waktu Yesus datang. Pada Yesus datang di awan-awan. Ini namanya apa? Rapture. Ya. Nah, tahap ketiga kebangkitan ini tidak disinggung langsung. Kita membaca kemudian tiba kesudahannya ayat 24. Tapi tahap ini dijelaskan dalam Wahyu 20 ayat 11-15 ketika orang-orang mati yang lain. Ya. Ayat 5 dalam Wahyu pasal 20 yang tidak termasuk dalam kebangkitan yang pertama akan dibangkitkan. Ini kebangkitan orang yang tidak percaya. Di mana ini? Tata putih. Tata putih. Wahyu 20 ayat 11-15. Berarti untuk yang nomor 2 tadi itu termasuk orang-orang yang di dalam perjanjian lama. Iya. Nah, ini sama dengan satu. Kita baca ayatnya supaya saudara jelas ya. Kita baca dulu ayat 23-28 nanti ya. Baik. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Nah, ini kedatangannya di awan-awan. Yang kedua. Nah, kemudian tiba kesudahannya yaitu bila mana ia
menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan setelah tribulasi. Lalu kerajaan 1000 tahun. Setelah kerajaan 1000 tahun, inilah kebangkitan orang yang tidak percaya. Kemudian tiba sudahnya itu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, ini kerajaan 1000 tahun. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Inilah kebangkitan yang kedua. Coba cak lagi. Kalau saudara belajar Wahyu seperti Pak Yoga dengan Pak Tovan yang lagi belajar gampang sekali, karena lagi panas-panasnya. Pas lagi bicara ini jadi pas sekali, ya. Saudara, ketika sudah terjadi awan-awan, inilah kebangkitan Pertama. yang pertama tadi. Saudara dan saya orang yang percaya dibangkitkan, yang hidup diubahkan segala mata, yang mati termasuk orang-orang perjanjian lama dibangkitkan. Lalu tadi dalam ayat yang ke 25-26, sesudah menyerahkan kerajaannya, sesudah terjadi tribulasi, dihancurkan semua dalam kerajaan 1000 tahun, sesudah kerajaan ini baru kebangkitan orang yang Mati. Tidak percaya. tata putih. Yang Bima sama pesta domba itu, Kenapa? yang di atasnya. Iya, setelah kita dibangkitkan, kita masuk Bema. Bema di sini kita diadili untuk terima mahkota, masuk pesta Nabi Baal, Wahyu pasal 4, Wahyu pasal 5. Itu terjadi pada saat ada masa tribulasi. Iya, tribulasi di bawah, kita di atas. Dalam kitab Wahyu, ini pasal 6 sampai pasal 18. Ini pasal 4 sampai pasal 5, pasal 19 dijelaskan pesta Nabi Baal. Pasal 20 itu kerajaan 1000 tahun, Yesus datang. Pasal 19 tuh 20 ayat 1 sampai 10 kerajaan 1000 tahun, 11 sampai 15 pengadilan tata putih. Pertanyaan saya, perjanjian lama kan Yesus belum ada kan? Mereka sudah menjadi umatnya Yesus dengan pengertian bagaimana? Pada zaman perjanjian lama. Perjanjian lama, orang yang percaya kepada Yesus, satu tandanya apa? Sunat. Oh, semakin. Karena si sunat, dia adalah keturunan Abraham. Iya. Dua, mereka mempersembahkan korban. Kenapa mereka mempersembahkan korban? Apa karena korban yang berdosa? Karena mereka percaya Mesias akan datang. Jadi iman kepada Mesias itulah karena mereka orang yang percaya, umat pilihan Allah. Itu bisa dibaca di dalam Roma pasal 4. Apakah Abraham diselamatkan karena perbuatannya? Karena sunat? Bukan. Ya. Itu hanya tanda. Mereka selamat kenapa? Karena iman kepada Yesus. Kalau yang lama Pak, seperti zamannya Adam, kemudian sebelum itu Nuh itu kan belum Abraham Pak ya? Iya. Orang sebelum Abraham apa Pak yang dipakai? Sama tuh. Jadi seperti Adam ketika dia berusaha untuk mempersembahkan berdosa, lalu untuk menutup dosanya dengan daun ara, kain ara, yaitu pohon ara. Allah nggak layak, lalu Allah kasih pakaian sendiri. Iya. Nah, kalian berhenti dengan apa? Kulit akan bicara apa? Korban. Jadi penebusan dosa di perjanjian lama itu melalui penumpahan darah. Nah, penumpahan darah itu menunjuk pada siapa? Yesus. Makanya dalam Kejadian itu juga ada Injil, yaitu apa? Benih perempuan yang akan menghancurkan kepala ular. Saya mengajarkan kalau tidak ada zaman perjanjian baru, sebelum ada hukum Tuhan Musa itu, katanya hukum hati nurani itu Pak. Hati nurani itu betul. Hati nurani itu artinya adalah membuat orang bisa percaya kepada Tuhan. Tetapi tetap percaya kepada Tuhan melalui apa? Prinsip pengorbanan, penebusan dosa tetap korban. Baru ada hukum. Nah, hukum di situ yaitu tanda bahwa manusia itu bisa berhubungan dengan Allah melalui hukum. Tetapi bukan hukum itu yang membuat manusia dibenarkan. Tapi hukum itu justru membuat manusia sadar bahwa dia berdosa. Karena dia berdosa, dia membutuhkan juru selamat. Jadi hukum Taurat itu bukan membuat saudara benar. Justru hukum Taurat itu membuat saudara berdosa. Bukan hukum Taurat yang tidak benar, tapi hukum Taurat itu menuntut kita untuk kita sadar bahwa kita orang berdosa. Karena kita sadar dan berdosa, kita membutuhkan juru selamat. Jadi saudara tidak akan pernah membutuhkan juru selamat kalau saudara tidak pernah sadar bahwa saudara berdosa. Makanya kalau kita memberitakan Injil, kita harus memberitakan dosa. Iya. Jadi kalau orang tidak
terkena rasa dirinya berdosa, dia nggak akan pernah Betul juru selamat. membutuhkan juru selamat. Ya, nah, coba kita balik, ya. Saudara, ini juga jelas ya. Kalau saudara lihat, ya, jadi saya jelaskan. Jadi tahap pertama Yesus menjadi dasarnya. Tahap kedua orang yang percaya kepada Yesus yang dibangkitkan untuk menerima mahkota dalam bema. Ya. Lalu tahap ketiga itu adalah orang yang tidak percaya, yang sekarang ada di Hades. Itu nanti dibangkitkan setelah kerajaan 1000 tahun. 1000 tahun. Ya. Kalau saudara mau jelas, coba kita lihat ini ayat ini. Ya. Kebangkitan pertama Wahyu 2 ayat 5. Ya. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Itulah kebangkitan pertama. Jadi kebangkitan pertama itu sebelum kerajaan 1000 tahun, yaitu Yesus datang. Tapi ada orang yang tidak dibangkitkan pada waktu itu dibangkitkan nanti setelah kerajaan 1000 tahun. Ya, coba kita balik lagi ke kita, kasih tahu juga di sini. Ini dijelaskan dalam Wahyu 20 sampai 15. Tapi ini dijelaskan dalam Wahyu ketika orang-orang mati yang lain. Kita lihat ini kebangkitan orang yang tidak percaya untuk dihukum. Tinggal di bawah ini tadi ayat. Kenapa dirubah lagi? Ayat 11. Jangan hanya pakai otot ya. Ya harus fokus ya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri tanpa tata itu. Lalu dibukanya sebuah kitab. Inilah orang-orang yang dibangkitkan setelah kerajaan 1000 tahun. Ini penjelasan dari ayat 5, 20 ayat 5. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak dibangkitkan sebelum masa 1000 tahun. 1000 tahun. Jadi sebelum masa 1000 tahun siapa yang dibangkitkan? Orang-orang percaya. Itulah kebangkitan yang pertama. Nah, lalu yang ini orang-orang mati itu dibangkitkan kapan? Setelah kerajaan 1000 tahun. 1000 tahun. Itulah ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di depan tata Allah. Inilah kebangkitan bagi mereka orang-orang yang tidak percaya untuk dihukum selama-lamanya. Makanya kata yang dipakai orang-orang mati. Orang-orang mati itu tanda orang yang tidak percaya, orang yang akan dibinasakan. Makanya tata putih itu adalah pengadilan bukan untuk menentukan keselamatan, tapi untuk menentukan hukuman kekal selama-lamanya. Nah, kalau saudara urutan lebih jelas kita ke Korintus, ya, saudara lihat, ya, bagaimana ini terjadi. Kita lihat di dalam ayat 50, ya, mulai 50.